Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 20 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. BMKG memasang 20 alat pendeteksi gempa dan tsunami di Pandeglang. Disnaker Kota Cilegon adakan pelatihan dan bimbingan masuk kerja. Satreskrim Polres Serang Kota berhasil menangkap pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Bersama saya Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memasang 20 alat pendeteksi gempa bumi di Kabupaten Pandeglang. Pemasangan alat tersebut dilakukan BMKG karena Kabupaten Pandeglang masuk daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Alat yang diberi nama Warning Receiver System New Generation ini sudah terpasang di 7 titik yang ada di 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Laporan selengkapnya, Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memasang 20 alat pendeteksi gempa bumi di Kabupaten Pandeglang. Pemasangan alat pendeteksi gempa bumi ini dilakukan BMKG karena Kabupaten Pandeglang masuk daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang Rahmat Zultika mengatakan BMKG sudah melakukan pemasangan alat pendeteksi gempa. Alat yang sudah dipasang BMKG itu bukan berupa buoy atau Tsunami Early Warning System, sebuah alat terapung yang bisa mendeteksi gelombang tinggi air laut yang disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, melainkan alat kegempaan yang sudah dipasang BMKG ialah berupa alat seismic sensor, sebuah alat yang berfungsi untuk menangkap getaran atau gelombang yang terdeteksi di lapisan bawah permukaan. Alat seismik ini dipasang di Kecamatan Pulau Sari, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dan Pusat Pemerintahan Pandeglang. Alat Warning Receiver System atau WRS New Generation ialah merupakan sebuah peralatan penerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami berupa smart display, di mana menjamin stakeholder menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami untuk mengambil langkah penting selanjutnya. Selain itu juga BMKG memasang alat Intensity Meter P-Alert yang merupakan alat sistem instrumen yang digunakan untuk menghitung percepatan tanah pada suatu tempat. Zultika menambahkan alat tersebut sekarang sudah terpasang di 7 titik lokasi atau kecamatan meliputi Kecamatan Cigelis, Cimanggu, Sumur, Cikesik, Angsana, Carita, dan Mandalawangi. Selain itu, BMKG juga memasang alat Intensity Meter P-Alert yang merupakan alat sistem instrumen yang digunakan untuk menghitung percepatan tanah pada suatu tempat. Zultika menambahkan alat-alat tersebut sekarang sudah terpasang di 7 titik lokasi atau kecamatan meliputi Kecamatan Cigelis, Cimanggu, Sumur, Cikesik, Angsana, Carita, dan Mandalawangi. Kemudian diungkapkan Zultika, untuk lebih meningkatkan tindakan preventif sedini mungkin, BMKG juga memasang alat radar dan sirine tsunami di Teluk Labuan dan Sidamukti, Pagelaran. Dari 98,9 Angkasa Radio, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Disnaker Kota Cilegon mengadakan pelatihan dan bimbingan jabatan yang tujuannya memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada siswa sekolah kejuruan dalam memasuki dunia kerja. Dalam pelatihan tersebut, Disnaker juga melibatkan kalangan industri sebagai narasumber untuk memberikan tips dan trik bagi peserta yang akan memasuki dunia kerja. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Dinas Tenaga Kerja menggelar kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberi pengetahuan kepada siswa dan siswi sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas tentang persiapan diri memasuki dunia kerja. Pelaksana tugas Kepala Disnaker Kota Cilegon, Panca Nugraha Hestianto Widodo, berharap dengan kegiatan tersebut para siswa sudah memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja dengan penyuluhan dan bimbingan. Misalnya, bagaimana cara membuat lamaran, cara membuat kurikulum vitae, bagaimana menghadapi interview yang baik, dan pengetahuan tentang tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen untuk memasuki dunia kerja. Diungkapkan Panca, ini agar anak-anak siswa di Kota Cilegon benar-benar sudah siap untuk bersaing dalam menghadapi persaingan memasuki dunia kerja yang sangat berat.
karena kesempatannya yang sangat terbatas. Artinya, kemampuan bukan saja dimiliki soal keahlian, namun bagaimana proses dan tahapan juga bisa dihadapi dengan siap. Panca juga menambahkan, pihaknya sengaja mengundang pada perwakilan HRD industri di Kota Cilegon agar bisa memberikan secara langsung tips dan arahan bagaimana proses dan teknis pelamaran di perusahaan masing-masing. Kepala Bidang Perencanaan, Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja Penta Disnaker Cilegon Hidayatullah mengungkapkan sebanyak 4 sekolah sudah diberikan penyuluhan dan bimbingan, di mana ada perwakilan dari HRD PT Popak, HRD PT Posko, HRD FIF, dan HRD PT Lotte Chemical Indonesia yang dilibatkan dan memberikan penyuluhan dan bimbingan. Diungkapkan Hidayatullah, sebanyak 4 sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan, yaitu SMK Asuhada, SMK Muhammadiyah, SMK YPKS, dan SMK BCA. Dilibatkannya HRD menjadi narasumber agar ada ikatan emosional dan kepercayaan diri antara calon pencari kerja dan pihak perusahaan. Dan juga merupakan upaya Disnaker dalam menjalin dan membangun hubungan baik dengan pihak perusahaan sebagai pemberi kerja. Demikian ini mengabarkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Satreskrim Polres Serang Kota berhasil menangkap tersangka berinisial IM yang melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor. Tersangka diamankan di kawasan Penjaringan Jakarta Utara berikut barang bukti. Berikut laporan Mila dari Hot Radio Serang. Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, AKP David Adi Kusuma didampingi Kepala Unit Reskrim Jajaran Polresta Serang Kota dan Kepala Seksi Humas Polresta Serang Kota AKP Iwan Sumantri pimpin press conference kasus penipuan dan penggeledahan sepeda motor pada tanggal 16 Desember kemarin. Pelaku berinisial IM melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor Honda Beat 22 November lalu sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, tepat di Jalan Raya Serang Pandeglang, Kampung Sempul, Banten Girang, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang. Saat itu pelaku IM membuat janji bertemu dengan korban, dan ketika sudah bertemu korban, IM meminjam motor untuk membeli rokok, tetapi pelaku tidak datang kembali dan menghilang membawa kabur motor milik korban. Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil meringkus IM di Penjaringan Jakarta Utara. Adapun barang bukti berhasil diamankan adalah berupa 1 lembar STNK motor Honda Beat dengan nomor polisi A4727BTJ berikut 1 buah kunci motor. Karena perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 378 JO 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Saya Mila dari Hot Radio Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.